Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa selebritas Karin Hanovilda atau Awkarin sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan agen perjalanan umroh Hanania Group. Makasih ya. Makasih banyak ya. Awkarin datang ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya pada Senin pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Awkarin diperiksa selama lebih kurang 3 jam dan dicecar 33 pertanyaan. Dalam agenda pemeriksaan tersebut, Awkarin menjelaskan perihal kerjasamanya dengan pihak Hanania Travel. Awkarin mengaku menerima uang saku selama perjalanan umroh sebesar 10 juta rupiah, namun sudah dikembalikan ke penyidik. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa, itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam. Itu adakah aliran dana atau apapun itu, apakah uang segala macam itu untuk endorse kita dari jemaah atau apapun itu, kami tidak tahu menahu dan lebih baiknya kita ikut dan kawal aja kasus ini, kita percayakan pihak kepolisian aja. Sebelumnya sejumlah influencer juga diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Mulai Keno Angelo, komika Pras Teguh, Paula Verhoeven, hingga pasangan Aliyah Mas Said dan Thorik Halilintar, Dara Arafah hingga Davina Karamoy. Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan bos Hanania Travel Ahmad Syah Farhan atau ASF sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Ia dijerat pasal dugaan penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica dimakamkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa, ratusan pelayat mengikuti misa dan memberikan penghormatan terakhir kepada Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica di rumah duka di perumahan RSS Bau Mata, Kupang. Jenazah kemudian diberangkatkan menuju TPU Liliba menggunakan ambulans. Dr. Ica mengakhiri hidupnya setelah depresi akibat diintimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani pasien anak terkena gigitan ular di RSU Leona Kefameananu. Sementara itu pemirsa, Bupati Timur Tengah Utara bekukan sementara pengajuan perpanjangan izin operasional RSU Leona Kefameananu. Namun pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut masih berjalan. Ya, memang kemarin saya perintahkan untuk ditunda, dicabut dulu. Dan untuk perpanjangan sementara saya pending sampai dengan masalah ini selesai. Tapi untuk pelayanan publik tetap berjalan. Izin operasionalnya yang sementara kita belum melakukan untuk approve untuk perpanjangan. Sementara saya perintahkan. Pemirsa, Badan Kehormatan DPRD periksa anggota Dewan Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur yang diduga melakukan intimidasi pada Dr. Ica. Sementara anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur yang namanya terseret dalam kasus kematian Dr. Ica buka suara. Ya, melakukan pemanggilan. Setelah itu kita mulai penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi. Setelah itu baru kita masih ada bukti-bukti lain, baru kita menemukan kalau memang itu hanya sebatas pelanggaran kode etik, tentu pasti akan ada sanksinya. Kalau memang ada ditemukan unsur pidananya, mungkin itu kami akan dilimpahkan atau rekomendasi kepada pihak yang berwajib. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Pada tanggal 13 Juni 2026, saya menghadiri kegiatan arisan istri-istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana. Setelah kegiatan selesai, saya pulang dan menumpang kendaraan bersama 2 rekan anggota DPRD dan salah satu istri anggota DPRD. Salah satu rekan DPRD ikut dalam perjalanan dari Insana ke Keava untuk
menjenguk ponakannya yang terkena gigitan ular berbisa dan sedang dirawat di Rumah Sakit Leona. Dalam perjalanan pulang, saya pun ikut membesuk karena ponakannya sementara dirawat di instalasi gawat darurat. Jadi kehadiran saya di rumah sakit bukan merupakan kunjungan yang direncanakan sebelumnya. Saya ikut bersama rombongan karena kebetulan pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah sakit, 2 rekan saya terlebih dahulu masuk ke ruangan perawatan. Sementara saya masih berada di depan IGD berbincang dengan istrinya anggota DPRD. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan akhirnya mengubah kurikulum program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Latihan yang awalnya merupakan latihan dasar militer untuk calon manajer koperasi desa berubah menjadi latihan bela negara dan manajerial. Ya, pemirsa, perubahan kurikulum ditetapkan menyusul evaluasi penyelenggaraan program. Para peserta program SPPI kini lebih banyak mengikuti materi kepemimpinan, disiplin kerjasama, kawasan kebangsaan, dan juga manajerial. Hal ini sebagai bekal menjadi calon pengelola koperasi desa, kelurahan, dan kampung nelayan Merah Putih. Kemenhan juga membantah adanya pelatihan militeristik dalam program ini. Kegiatan fisik yang diberikan hanya berupa latihan dasar kedisiplinan. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Mobil pick-up pengangkut solar terbakar di Serang, Banten. Api yang berkobar membuat pengguna jalan panik. Ya, pemirsa, beginilah gambaran kebakaran. Kobaran api meludeskan mobil pick-up pengangkut solar terbakar di Jalan Lingkar Selatan, Serang, Banten. Api muncul dari bagian belakang kendaraan dan dengan cepat membesar hingga melalap seluruh bagian mobil beserta muatan solar yang dibawa. Kejadian ini membuat pengguna jalan berupaya memadamkan kebakaran dengan peralatan seadanya. Tidak ada korban jiwa maupun luka, kerugian materi diperkirakan ratusan juta rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Di luar gedung Pengadilan Tipikor, massa yang terdiri dari pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa sejak pagi. Massa menuntut keadilan dalam kasus korupsi yang menjerat Nadiem Makarim. Mengenakan jaket ojol, membawa spanduk berisi berbagai pesan. Massa berorasi menuntut keadilan untuk Nadiem Makarim. Massa menggelar aksi di bawah pengawasan aparat keamanan. Nadiem divonis 10 tahun penjara dan denda 1 triliun rupiah oleh Pengadilan Tipikor usai terbukti dan bersalah dalam kasus korupsi laptop Chromebook.